bersama kita Mbak Rizna Wulandari, salah satu pembisnis kerajinan dari Kawat Bulu. Nah, sebelum itu kita persilakan dulu kepada Mbak Rizna untuk memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, kenalin nama saya Rizna Wulandari dan saya merupakan seorang usahawan dalam bidang kerajinan Kawat Bulu. Oke, langsung saja kita bertanya. Sebenarnya apa sih Mbak yang memotivasi Mbak Rizna ini untuk dapat membangun bisnis dari Kawat Bulu ini? Jadi sebenarnya itu Mbak, waktu itu sekitar beberapa tahun kebelakangan saya tuh nggak sengaja nih ngeliat video kerajinan Kawat Bulu ini. Nah di situ saya tertarik nih, bagaimana sih sebuah kawat yang begitu tipisnya, apalagi ada bulu kayak gitu, bisa menghasilkan sebuah karya yang menarik. Nah, di situ saya mulai nih menabung kecil-kecil dan kembali nih bahan dan juga alatnya. Saya buat tuh, wah ternyata jadinya bagus juga, walaupun memang nggak terlalu bagus ya Mbak. Nah, jadi dari situ saya berpikir, kalau misalnya kerajinan atau karya yang saya buat ini bisa menghasilkan cuan, kenapa nggak saya coba gitu. Nah, disitulah saya mulai kayak membuat video tutorial, membuat video apa yang sudah saya hasilkan dari tahun dulu itu. Dan ya alhamdulillah kemarin tuh sempat viral dan orang-orang kayak bertanya ini pesannya di mana, gini. Nah di situ barulah saya mulai kan menerima beberapa pesanan. Ya memang sih pesanannya ini pakai sistem PO ya Mbak, karena waktu itu masih usaha baru sehingga belum terlalu berani ya untuk berisiko banyak pesanan kayak gitu. Oke, selanjutnya Mbak Rizna, sejak kapan sih Mbak Rizna mulai usaha bisnis kerajinan dari Kawat Bulu ini? Sebenarnya belum lama sih Mbak, mungkin baru 3-4 tahun berjalan. Oke Mbak Rizna, kalau boleh tahu nih, berapa lama sih proses pembuatan kerajinan dari Kawat Bulu ini? Untuk proses pembuatannya itu tergantung ya Mbak, seberapa besar dan sulit apa nih yang mau dibentuk. Kalau misalnya memang bunganya itu sedang atau kecil, biasanya untuk sehari 3 hari itu cukup. Tapi kalau misalnya dia besar ya, misalnya ini ada yang besar untuk wedding atau apa gitu, memang membutuhkan waktu seminggu sampai 2 minggu lebih Mbak. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir ya Mbak Rizna. Apa sih Mbak pesan untuk para pengusaha bisnis Kawat Bulu ini yang baru memulai dari awal? Jadi ya, untuk para pengusaha yang baru mulai nih terjun di dunia bisnis, apalagi bisnis kerajinan, saya harap teman-teman itu jangan pantang menyerah, tetap terus mencoba dan jangan mendengarkan perkataan orang lain. Karena sejatinya seorang pembisnis itu memulai semuanya itu dengan take a risk. Jadi kayak jangan dipikirin dulu apa nih nanti hasilnya mau bagus atau enggak, tetapi jalanin aja dulu prosesnya kayak gitu. Oke, itu tadi adalah pesan dan pesan serta pengalaman Mbak Rizna dalam menggeluti usaha kerajinan ini ya teman-teman. Oke, Mbak Rizna boleh kasih kata penutup untuk para teman-teman? Baik, seperti kata penutup ya. Buat teman-teman yang pengen mulai bisnis kerajinan Kawat Bulu ini ya, tentu biaya yang dibutuhkan itu nggak sedikit. Jadi teman-teman harus menabung dulu nih untuk buat sebuah karya yang kecil dulu, baru nanti buat yang besar. Dan jangan lupa terus berlatih untuk diasah ya, karena untuk membuat kerajinan sebuah karya diperlukan tangan yang terampil dan selalu terlatih seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rizna atas kesempatannya pada siang hari ini. Oke teman-teman, sekian sharing session kita sama pengusaha Kawat Bulu ini ya. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Rizna Wulandari dan di sini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Mbak Siti Milasari. Nah, baik Mbak Mila, terima kasih sudah memenuhi undangan podcast kami pada hari ini nih Mbak Mila. Nah, saya kan sudah banyak searching tentang Mbak Mila. Kalau Mbak Mila itu meneruskan usaha dari tradisional punya mamanya Mbak Mila. Boleh nggak sih Mbak Mila kasih tahu apa sih motivasi Mbak Mila untuk bertahan di bisnis ini? Oke, sebenarnya usaha ini adalah milik ibu saya. Jadi sejak kecil itu ibu saya berjualan keliling, berjualan jamu itu
itu. Nah, sejak itulah saya dan keluarga saya sering diberi jamu, dan ibu saya bilang ini untuk kesehatan kita. Nah, pada zaman sekarang ini juga kita lihat banyak ya makanan yang sudah berkembang dan kesehatannya itu bisa dibilang kurang lah ya. Nah, jadi untuk menyeimbangkannya adalah jamu ini yang ingin saya teruskan dari tradisi mama saya. Wah, jadi kalau misalnya usahanya udah mulai dari Mbak Nela kecil nih, udah berapa lama sih sebenarnya usaha minuman tradisional ini ada, Mbak? Sebenarnya sudah dari kecil ya, tapi waktu itu ibu saya memang masih pakai sepeda ya untuk berjualannya. Nah, pada 2 tahun belakangan inilah ibu saya sudah memiliki ruko ya, dan saya juga membantu di ruko itu. Jadi bisa dibilang nih ibunya Mbak Nela sebagai inspirasi Mbak Nela. Iya benar, ibu saya salah satu inspirasi saya. Baik. Oke nih Mbak Nela, kan kita nih tahu ya kalau misalnya zaman sekarang itu banyak perkembangan makanan ataupun minuman yang lebih menarik kita dan lebih banyak rasanya. Nah, tentu pasti ini menjadi tantangan dong buat Mbak Nela. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat Mbak Nela itu tetap konsisten dan fokus di bidang bisnis ini, Mbak? Oke, salah satu alasan saya ya tetap konsisten dalam usaha tradisional ini di era zaman modern sekarang, saya akan membuat, atau kami tim bisa membuat, saya dan ibu saya dan keluarga membuat jamu itu dengan kemasan yang lebih modern, lebih unik, lebih bagus, lebih bisa dilihat tertarik gitu anak muda zaman sekarang gitu kan. Nah, dan juga kita bisa juga buat rasa jamu itu juga dengan sentuhan juga yang lebih modern gitu. Oke, Mbak Nela. Last question nih Mbak Nela. Mbak Nela bisa nggak sih sampai motivasi kepada para penonton apa yang kata-kata inspirasi Mbak Nela dibuat para usahawan di luar sana tuh yang mau mulai agar gak gampang menyerah, agar tetap ya bisa menjadi seperti Mbak Nela ini? Oke, jadi pesan saya buat teman-teman itu adalah tetap semangat untuk membuka usaha, jangan takut untuk memulai semuanya dari awal. Sebenarnya di dalam dunia usaha ini tantangan itu adalah hal yang wajar. Jadi kalau kita tidak memulai maka kita tidak akan tahu hasilnya. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Nah, itu dia tadi teman-teman sesi wawancara kita bersama dengan Mbak Siti Dilasari. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan itu menjadi manfaat juga bagi kita. Untuk penutup Mbak Siti boleh kasih penutupnya. Oke teman-teman, walaupun kita hidup di zaman modern, jangan lupa kita menjaga kesehatan dengan salah satunya meminum jamu tradisional. Kita juga bisa melestarikan ya minuman tradisional ini di era modern sekarang. Oke, terima kasih semuanya. Baik semuanya, sesi podcast kita pada hari ini sudah berakhir. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.